Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Halo teman-teman. Barangkali teman-teman memiliki ide atau keinginan ya untuk buka toko plastik seperti yang saya lakukan. Memang usaha plastik itu menarik banyak orang karena memberikan peluang untuk bertahan, bahkan bertumbuh, bahkan di era pandemi ya bisa cukup berjalan. Karena plastik adalah barang yang cukup awet, tidak punya masa kadaluarsa, selama secara fisik masih baik, itu masih bisa dijual gitu. Nah, bagaimana untuk memulai usaha ini? Ada 5 langkah yang saya rangkum dari apa yang sudah saya jalankan selama ini dengan modal yang relatif kecil, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman juga tidak menyiapkan modal yang cukup besar, maka langkah-langkah ini saya kira cocok untuk teman-teman simak. Yang pertama adalah tentu saja kita harus menyiapkan tempat di mana kita akan berjualan, karena toko ini kan toko fisik begitu ya, kecuali kalau kita hanya mau jualan online saja. Mungkin kita bisa tinggal buka di marketplace saja, tetapi kalau saya membuka secara offline, saya menggunakan tempat tinggal untuk mengawali dan sampai saat ini masih itu di tempat tinggal saya sendiri, milik orang tua sebenarnya gitu. Tetapi kalau teman-teman akan menyiapkan tempat khusus, saya menyarankan untuk tempat yang cukup strategis, artinya di kawasan yang cukup ramai. Nah, cukup ramai ini tidak hanya mengundang orang untuk datang membeli, tetapi mengundang orang untuk mengetahui bahwa ada toko plastik yang baru saja dibuka, seperti itu ya. Lebih mempercepat informasi tersebar. Kemudian yang kedua setelah tempat adalah calon konsumen, teman-teman. Jadi kalau saya bukan menyiapkan barang-barang dulu, tetapi menyiapkan calon pembelinya dulu. Yang saya lakukan adalah bersosialisasi lewat media sosial, lewat Facebook yang saya punya, kemudian lewat WhatsApp, kemudian juga lewat secara langsung ke teman-teman dan kenalan, memberitahukan bahwa saya ada rencana untuk membuka toko plastik di bulan depan, misal seperti itu, lokasinya di rumah. Nanti teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi saya atau bisa menyimak di medsos saya, seperti itu. Kemudian calon konsumen yang lain yang saya siapkan adalah tetangga sekitar. Kemudian di daerah saya kebetulan ada banyak PKL yang jualan makanan, itu juga saya targetkan di situ. Kemudian di daerah belakang rumah ada sentra jajanan pasar, ada banyak orang di situ, hampir setiap rumah membuat jajanan pasar. Ya, sampai saat ini pembeli dari mereka tidak terlalu banyak sebenarnya, hanya 1-2, tetapi tidak mungkin tidak ada yang membeli. Pasti suatu saat mungkin karena sebelumnya sudah punya langganan ya, mereka belanja biasa di toko langganannya, tetapi ketika langganannya tutup atau sedang libur atau mungkin hujan atau mereka bisa cari yang dekat, yaitu di tempat saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu baru menyiapkan stok barangnya. Nah, stok barang ini saya dapat dari pemasok terdekat. Saya tidak berbelanja ke langsung sales atau apalagi pabrik, karena dengan modal yang cukup kecil, saya harus bisa mendapatkan varian produk yang cukup banyak, barang-barang yang macamnya cukup banyak. Jadi saya mencari pemasok terdekat, yaitu toko-toko yang jauh lebih besar, tetapi lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa saya jangkau. Nah, manfaatnya juga dari situ saya bisa menanyakan barang apa saja yang paling laku itu di daerah kita ini, karena lokasinya cukup masih bisa dijangkau, mungkin
hampir sama. Kemudian kita bisa tahu harga pasarannya. Kemudian kita juga bisa melihat-lihat kira-kira barang-barang apa yang nantinya akan kita sediakan. Karena modal awalnya kecil, mungkin belum bisa semua barang kita sediakan, tapi kita bisa lihat di toko-toko yang lebih besar, mereka menyediakan apa saja. Nah, nanti yang belum bisa kita sediakan pada saat awal buka, perlahan-lahan bisa kita sediakan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah modal dana. Nah, ini biasanya orang pada umumnya meletakkan modal dana pada urutan pertama, tetapi saya membagi modal dana menjadi dua, yang separuh untuk belanja barang, untuk stok barang tadi, kemudian yang separuh lagi adalah untuk operasional, artinya untuk kegiatan sehari-hari. Karena pada waktu kita awal buka, itu tentu saja kan tidak langsung ada pembeli ya, tidak langsung ramai, tokonya harus ya sedikit-sedikit, mungkin beberapa hari bahkan tidak ada yang beli atau hanya bertanya, memastikan jualannya apa dan sebagainya. Nah, dari situ kita kan butuh dana ya untuk seperti tetap bayar listrik, kemudian misalnya transportasi, atau kemudian ada retribusi, atau membeli sesuatu untuk keperluan toko, atau menambah barang yang semula belum ada, kita adakan. Nah, di situ dana yang separuh itu bisa dimanfaatkan sambil pelan-pelan agar usaha kita bisa berjalan. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah memulai. Saya setelah mendatangkan barang-barang, kemudian menata barang-barang, karena awal barangnya belum banyak, karena modalnya sangat sedikit, jadi natanya cukup cepat teman-teman. 1 hari selesai, jadi hari berikutnya bisa langsung buka. Nah, itu adalah langkah terakhir dari persiapan, tetapi langkah awal dari perjuangan begitu. Di hari pertama buka, 1 hari itu saya dapat omset hanya Rp6.000 teman-teman, hanya laku 1 gelas agar. Dari pagi buka jam 7 kalau tidak salah, sampai dengan jam 8 atau jam 9 malam. Itu hanya dapat Rp6.000 atau Rp6.500 waktu itu. Ya, demikian teman-teman tips dari saya 5 langkah untuk memulai usaha plastik. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi untuk membuka usaha yang sama, karena usaha toko plastik juga kedepannya memiliki prospek yang cukup baik, tetapi memang harus diperjuangkan ya teman-teman. Kalau awal seperti tadi saya cerita omset hanya Rp6.500, ya perlahan-lahan sekarang mulai ada peningkatan dan terus berjalan, walaupun tidak ramai sekali karena toko saya tidak besar, tetapi seiring berjalannya waktu pertumbuhan usaha ini sudah mulai terlihat. Demikian teman-teman, salam sukses. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.